Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita satukan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau selalu memperhatikan kami, bahkan setiap permasalahan kehidupan kami. Dan Engkau turut bekerja dalam segala permasalahan kami itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami yakin bahwa Engkau selalu bersama kami. Tuhan, masuklah ke dalam hati kami, berajalah seluas-luasnya pada pagi hari ini, agar kami memperoleh kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan ini, dalam menyikapi segala persoalan yang kami peroleh di dalam dunia yang sementara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penderitaan membawa ketekunan. Nats diambil dari Roma 5, ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh tidak mengerti jalan mana yang akan Tuhan pakai untuk mengangkat hidup seseorang yang senantiasa berseru, yang senantiasa memanggil namanya. Satu hal yang harus tetap kita percaya, bahwa Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan atau melupakan mereka yang mengasihinya. Begitu banyak cerita, saya ambil satu cerita kisah nyata seorang anak kecil bernama Ingram yang diwarnai berbagai kesusahan menurut dunia. Ayahnya adalah seorang pendeta yang meninggal saat ia berusia 13 tahun. Ibu Ingram mengerjakan apa saja untuk menghasilkan uang untuk menghidupi anak-anaknya. Namun beban hidup yang sangat berat membuatnya sakit-sakitan. Dan 3 tahun kemudian meninggal. Dan Ingram yang berusia 16 tahun saat itu kini bertanggung jawab atas ketiga orang adiknya yang masih kecil-kecil. Di awal kepergian ibunya, banyak anggota gereja yang mengirimkan makanan, yang memperhatikan mereka, bahkan yang memberikan uang untuk mereka. Tetapi semakin lama, hari berganti hari, tidak ada lagi yang memperhatikan. Sementara Igram belum mendapat pekerjaan. Suatu hari mereka tidak mempunyai makanan lagi. Ya, tidak mempunyai makanan lagi. Malamnya adik bungsu Igram yang berusia 4 tahun terbangun dan menangis karena kelaparan. Igram berusaha mengenyangkannya dengan memberi minum beberapa gelas air. Setelah kenyang, adiknya tidur lagi. Namun beberapa saat kemudian terbangun lagi dan terus menangis karena kelaparan. Keadaan ini membuat Imran bingung. Tiba-tiba salah satu adiknya berkata, "Kak, berdoa saja untuk kita semua, untuk adik." Mendengar itu, Igram terdiam. "Doa Bapak kami saja, Kak," usul adiknya. Lalu mereka pun menaikkan doa Bapak kami. "Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami." Belum selesai doa itu, keempat anak itu menangis, meraung-raung. Sampai akhirnya mereka tertidur dalam kepedihan dan kelaparan. Paginya Ingram dan adik-adiknya terbangun karena seorang mengetuk pintu yang ternyata adalah seorang pendeta mereka. Kata pendeta itu, "Tadi malam kami mendapat banyak ubi dan ini untuk kalian makan. Saya juga membawa kabar bahwa mulai pukul 8 nanti Ingram sudah bisa bekerja," kata pendeta yang membawa sekarung ubi itu. Ingram merebus ubi, setelah itu pergi bekerja.
Dan Imber pun 2 minggu kemudian mendapat gaji pertama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, begitu banyak cerita yang sepertinya tidak masuk akal. Tetapi saya mau mengatakan di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang setia kepadanya. Ketika kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi, ketika suatu persoalan yang bukan atas perbuatan kita datang tiba-tiba, permasalahan yang bukan kesalahan kita itu datang tiba-tiba kepada kita, dan kita stuck, tidak bisa melakukan apa-apa, yang bisa yang kita lakukan adalah menangis dan berdoa. Tetapi ingat, di dalam mata kacamata kita itu masalah besar itu tidak bisa kita selesaikan dan kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan punya 1000 jalan untuk mendatangkan kebaikan pada kita. Masalah itu menjadikan kita boleh melihat dunia ini lebih luas lagi dan boleh melihat cara Allah bekerja. Yang utama bagi kita tetap setia kepadanya. Jangan putus asa. Kerjakan apa yang bisa dapat kita kerjakan. Nantikanlah rencana Tuhan yang sangat-sangat berbeda dengan pikiran kita. Seperti langit dengan bumi, demikianlah rancanganku dengan rancangan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Percayalah akan hal itu. Ingram pun ditolong melalui mujizat yang tidak terpikirkan oleh manusia. Saya pun demikian. Pada waktu saya stuck, tidak bisa apa-apa, hanya bisa berdoa kepada Tuhan akan masalah itu. Tuhan membuat masalah itu menjadi jalan keluar buat suatu masalah yang lebih besar lagi. Luar biasa bukan? Sehingga kalau saya flashback, kalau ada masalah itu apakah saya menerima atau tidak, saya akan menerimanya. Karena dengan masalah itu saya bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar lagi dalam hidup ini. Luar biasa dahsyatnya cara Allah bekerja buat kita. Yang penting kita tetap bertahan di jalannya. Tidak melenceng dari jalannya. Tidak melakukan hal-hal yang jahat pada waktu kita di dalam proses permasalahan tersebut. Maka nantikanlah Tuhan akan bekerja. Bukankah firman Tuhan mengatakan, jika engkau kalau bukan karena kesalahanmu, engkau digencet, engkau disudutkan, engkau dihancurkan, maka Tuhanlah yang membelamu. Ketika Yeremia dimasukkan ke dalam sumur, Tuhan tetap menyertai langkahnya dan memberi kekuatan untuk bertahan di masa-masa sukar. Yeremia 38. Iman Tuhan menyertai segala kehidupan kita. Tuhan senantiasa menyertai dalam segala keadaan. Demikian juga hal itu membuat Yeremia hidup sebagai nabi yang bertekun dalam penderitaan yang besar. Dan hidupnya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penderitaan sering memacu orang untuk berhasil. Benar. Karena sesungguhnya penderitaan bisa menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan kepada Tuhan. Dan pengharapan kuasa Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Ingat, itu janji Tuhan. Pengharapan kuasa Tuhan itu bekerja untuk memulihkan. Bahkan menaikkan kita lebih tinggi lagi. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Jika engkau pada saat ini mengalami masalah-masalah yang bukan karena perbuatanmu, bertahanlah. Bertekunlah, berdoalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan mengangkat hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, ajarlah kami menjadi bijak dengan memandang kesukaran, dengan memandang permasalahan kehidupan kami sebagai peluang untuk bertekun dalam iman dan pengharapan akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan bisa membentuk anak-anaknya lewat keadaan yang baik. Namun tekanan yang berat lebih berhasil membuat kita. Selamat pagi.
Selamat berweekend. Tuhan Yesus memberkati. Amin.